الحمد لله الذي أنعمنا بأنواع النعم ومعظمتها نعمة الإيمان والإسلام. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin, saudaraku sekalian, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur pada Allah dan kita meningkatkan ketaatan pada Allah, mengerjakan segala perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya, dan mari kita juga berusaha meninggalkan dan menjauhi larangan Allah. Mudah-mudahan kita dengan cara seperti ini, syukur yang kita hadirkan, terus mendapatkan ridha Allah di dunia ini dan juga nanti di akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa saat lagi kita akan memasuki bulan yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan di mana seluruh makhluk Allah selain manusia merasa ingin dan cemburu, dan juga bagi kaum muslimin yang taat agar senantiasa dijadikan setiap saat adanya bulan ini, yaitu bulan suci Ramadan. Bahkan kita baca juga dalam riwayat sahabat Talha bin Ubaidillah, di mana ada 3 seorang sahabat yang kemudian masuk Islamnya sama, kemudian sama-sama berjihad di jalan Allah. Yang 2 orang atau yang 1 orang meninggal lebih dahulu, tapi kemudian yang terakhir meninggalnya belakangan, namun bertemu dengan Allah, namun masuk surganya, derajatnya lebih tinggi yang meninggal belakangan. Kenapa? Kata Rasulullah, ma'ajab, dan kenapa kalian heran? Kenapa orang yang meninggal mati syahid tetapi derajatnya lebih rendah dibanding orang yang meninggal belakangan? Kenapa? Kata Rasulullah, karena orang yang meninggal belakangan bertemu dengan Ramadan dan amal ibadah Ramadan dilipat gandakan dan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur dan mudah-mudahan berharap pada Allah bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan sejatinya tidaklah menjadikan seorang muslim berkurang aktivitasnya atau menjadi orang yang malas. Justru sebaliknya, bulan Ramadan hendaknya menjadikan orang muslim orang-orang yang semakin giat, orang-orang yang semakin rajin, orang-orang yang semakin produktif dan juga meningkat aktivitasnya. Kenapa seperti itu? Karena memang kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah SAW dan juga kemudian kita buka buku-buku sirah atau sejarah, bagaimana perjuangan, bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh para pendahulu kita, kaum muslimin, baik tingkatan nasional di Indonesia atau juga umat-umat terdahulu, banyak sejarah yang mencatat bahwa perjuangan dan juga pengorbanan terjadi pada bulan suci Ramadan. Kita lihat kenapa kita harus lebih produktif lagi. Hadis Nabi SAW yang pertama menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana segala perbuatan, atau kalau kita kenal dengan namanya amal, segala amal ibadah itu akan ditingkatkan catatan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amali ibn Adam yudha'af al-hasanat asyru amsalha ila 700 Qala Allah azza wa jalla illa sawm fa innahu li wa ana azzi." Kata Rasulullah bahwa setiap amal itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Satu amal atau satu perbuatan yang baik itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali. Kemudian Allah berfirman, kecuali amal ibadah puasa dan amal ibadah bagi orang yang melakukan ibadah puasa. Artinya puasanya
itu menjadi catatan yang berlipat-lipat dan juga amal yang lainnya yang dikerjakan bagi orang yang sedang berpuasa. Makanya kemudian kalau kita lihat misalnya dalam kitab Lataiful Ma'arif, ulama kita misalnya Ibnu Rajab Al-Hambali dan juga ulama-ulama yang mengatakan jika tiba bulan Ramadan, baca terjemahnya, jika tiba bulan Ramadan bersemangatlah untuk bersedekah, karena bersedekah di bulan tersebut lebih berlipat ganda pahalanya seperti orang sedekah di jalan Allah atau fisabilillah. Pahala bacaan tasbih atau berzikir seperti subhanallah dan juga yang lainnya lebih afdol 1000 bacaan tasbih atau zikir di bulan yang lainnya. Begitu juga Imam An-Nakhai, misalnya dia mengatakan bahwasannya bulan Ramadan itu ibadah atau pekerjaan atau amal yang kita lakukan lebih afdol daripada 1000 bulan di bulan yang lainnya. Ketika kita melakukan zikir, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita sholat, maka sholat di bulan Ramadan kata Imam Nakhai itu lebih baik daripada 1000 rakaat di bulan yang lain. Hadis Nabi SAW dan juga perkataan-perkataan ulama menunjukkan kenapa kita semangat datangnya Ramadan, karena ternyata Ramadan puasanya dan juga amal atau perbuatan yang lainnya dilipat gandakan catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kita semangat di bulan Ramadan? Ibadah di bulan Ramadan akan menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Coba bayangkan, Pak. Bayangkan saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat, saat kita nanti akan diberikan buku catatan amal ibadah kita, wa wudi'al kita fatal mujrimin. Dalam surah Al-Kahfi Allah katakan nanti semua kita akan diberikan buku catatan amalnya. Orang-orang yang banyak dosanya pasti akan sedih. Tapi kemudian Allah katakan, Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, bunyi akhirnya hadis Rasul mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban man qama ramadhana imanan wa ihtisaban man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Apa akhirnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Artinya orang yang puasa Ramadan, orang yang bangun Ramadan, orang yang mengerjakan amal-amal di bulan Ramadan, maka amal tersebut akan menggugurkan dan menghapuskan dosa-dosa. Yang ketiga, kenapa kita semangat Ramadan? Ramadan adalah akan membebaskan kita dari api neraka. Rasulullah mengatakan innallaha fi kulli yawmin itqa'a minan nari bi syahr Ramadan. Bahwasannya Allah kata Rasulullah pada setiap hari dan pada setiap malam itqa'a akan membebaskan. Bagi siapa? Bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang beramal, bagi orang yang melakukan kebaikan pada bulan Ramadan. Dan kemudian kita juga mendapati dalam sejarah misalnya kemerdekaan Indonesia pada bulan Ramadan, kita juga mendapati bagaimana Rasulullah SAW perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-7 Hijriah. Kemudian juga kita mendapati Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan Andalusia yang kita kenal Konstantinopel. Kemudian juga daerah-daerah yang lainnya yang ada di Eropa sana itu terjadi pada bulan Ramadan tahun 92 Hijriah. Kita juga mendapati misalnya kaum muslimin atau pemimpin muslimin Salahuddin Al-Ayyubi mendapatkan kemenangan dari perang Salib, yaitu pada tahun 584 Hijriah, dan itu terjadi pada bulan suci. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita lihat sejarah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada alasan bahwa Ramadan itu menjadikan diri kita malas. Tidak ada alasan bahwa Ramadan itu menjadikan kurang aktivitas kita. Mendapatkan sejarah bahwa Ramadan adalah semakin kuatnya ruhiyah, semakin kuatnya dorongan untuk semakin taat pada Allah, tapi juga semakin kuatnya raga dan fisik kita untuk semakin mendekatkan diri pada Allah dan juga melalui kegiatan-kegiatan ibadah yang lain. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa produktivitas yang kita harus tingkatkan di bulan Ramadan? Ada dua. Yang pertama, dalam hal ibadah mahdhah. Kita kenal dalam Islam itu ada dua nama ibadah, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Di bulan Ramadan itu ibadah mahdhah ada 3 dari 5 rukun Islam. Rukun Islam itu tidak kita lakukan di bulan Ramadan hanya ibadah haji,
Tapi ada ibadah yang mayoritas kita kerjakan di bulan Ramadan. Pertama ibadah puasa, yang kedua ibadah sholat, yang ketiga adalah ibadah zakat. Itu semuanya kita kerjakan di bulan Ramadan. Artinya yang pertama, mari semakin produktif dalam ibadah Ramadan atau dalam bulan Ramadan, khususnya dalam ibadah makhluk. Puasanya kita lebih baik lagi tahun ini, kemudian sholatnya lebih baik lagi, dan zakatnya pun kita tingkatkan di bulan Ramadan. Ini produktivitas yang pertama. Yang kedua, semakin meningkat produktif kita di bulan Ramadan adalah ibadah dalam ghairul makhluk atau dalam ibadah ghairul makhluk. Kalau tadi ibadah makhluknya semakin meningkat, maka ibadah ghairul makhluknya pun semakin meningkat. Apa ibadah ghairul makhluk? Ibadah ghairul makhluk adalah ibadah yang tidak ditentukan oleh Allah bagaimana ukurannya, ketentuan secara khususnya, seperti sholat, seperti puasa, itu ibadah makhluk. Zakat yang khusus itu ibadah makhluk. Selain itu semua, maka disebut sebagai ibadah atau kebaikan. Misalnya, sedekahnya Ramadan kita semakin produktif lagi, silaturahminya semakin produktif lagi, pun termasuk di dalamnya adalah bekerja. Kenapa? Karena bekerja kita seperti sekarang ini sesungguhnya, kalau kita merujuk hadis-hadis Rasulullah SAW, itu semuanya ada dalam kategori ibadah. Mana buktinya? Kalau kita memenuhi dua kriteria dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka kerjanya kita saat sekarang ini dan bulan Ramadan, maka sudah barang tentu itu termasuk dalam kategori ibadah. Yang pertama, apa? Kriterianya adalah ketika kerja kita adalah kerja dalam mencari rezeki yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu, di ayat 168 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Kerja yang halal, maka itu adalah ibadah. Yang kedua, kerja kita dikategorikan ibadah adalah manakala niatnya kita bekerja untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan kemudian juga hasil kerja kita nafkahkan ke jalan yang halal. Rasulullah SAW bersabda, "Man at'amta nafsaka fa huwa laka shadaqah, wa ma at'amta waladaka fa huwa laka shadaqah, wa ma at'amta walidaka fa huwa laka shadaqah, wa ma at'amta zawjaka fa huwa laka shadaqah, wa ma at'amta qadimaka fa huwa laka shadaqah." Setiap uang yang kita keluarkan dari kerja kita, kemudian kita berikan nafkah untuk anak, untuk istri, untuk orang tua, untuk bantu kita, maka kata Rasulullah bahwa shadaqah itu menjadi amal sedekah. Nah, hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan bukan menjadikan diri kita semakin malas, tetapi mari sama-sama kita semakin meningkat ibadah makhluk kita, pun termasuk di dalamnya ibadah ghairul makhluk. Yang ibadah ghairul makhluk termasuk di dalamnya adalah kita bekerja seperti sekarang ini. Sesungguhnya kita bekerja adalah termasuk ibadah apabila niatnya karena Allah, niatnya semakin mendekatkan diri kepada Allah. Hasil yang kita lakukan dari kerja kita nafkahkan atau kita infakkan untuk kebaikan, dan kemudian bekerja kita dalam sarana atau dalam tempat yang halal. Saya yakin di PT ini, di perusahaan ini, kita bekerja adalah dalam tempat yang halal, tempat yang mendapatkan ridho dari Allah. Maka nanti Ramadan pun jangan menjadikan diri kita kendor dalam usaha dan kemudian juga dalam bekerja, serta juga melakukan kebaikan dan ibadah-ibadah yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dhikril. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, apabila selesai kita melakukan ibadah makhluk, ya Al-Quran pun diperintahkan untuk kita segera melakukan ibadah makhluk seperti bekerja.
Faida kuliyati sholat dan tasiru fil hati wabdaku min fadillah. Faida faradda fansor. Kalau kalian sudah agak luang dari ibadah makhluk, maka fansor cari ibadah yang lainnya, ibadah ulama bekerja. Mudah-mudahan kita terus semangat menyambut ibadah Ramadan, ampunan dari Allah, dibebaskan dari api neraka dan pahala yang berlipat serta kemerdekaan dan kemenangan kaum muslimin banyak terjadi pada saat bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita menyambut Ramadan dengan bahagia, dengan senang, dan kemudian juga kita semakin meningkat aktivitas dan produktivitas pada bulan Ramadan tahun ini. Wallahu ta'ala biqul alim wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli 'ala Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa man tabi'ahum bi sahabati Rasulillah ajma'in ila yaumil qiyamah. Allahumma bil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana Ramadan. Allahumma barik lana Ramadan. Allahumma barik lana Ramadan. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli 'ala muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma hab lana min as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa